Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya saya bisa membuat kegiatan video pembelajaran ini dengan sesuai waktu yang telah saya tentukan. Jadi siswa-siswi sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang materi pengetahuan dasar pemetaan. Jadi dalam materi pengetahuan dasar pemetaan ini kita akan membahas bagaimana definisi peta, kemudian unsur atau komponen peta, dan sebagainya. Silahkan simak videonya dengan baik. Jika diperlukan, silahkan buat rangkuman atau catatan. Nah, berikut ini merupakan definisi peta. Jadi, secara umum, peta itu diartikan sebagai suatu gambaran bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dijelaskan dengan simbol-simbol. Ini ada beberapa definisi peta menurut ICA atau International Cartographic Association. Jadi, ICA berkata bahwa peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur ketetapan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Kemudian ada menurut Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, mengatakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Nah, kemudian kita dapat simpulkan bahwa definisi peta ini gambaran umum permukaan bumi pada bidang datar diperkecil dengan skala dan dijelaskan dengan simbol-simbol. Nah, peta dapat disajikan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa menyajikan peta secara konvensional, yaitu tercetak. Kemudian ada juga peta digital yang dapat ditampilkan melalui layar komputer. Nah, kemudian kita beralih kepada unsur-unsur peta atau komponen-komponen yang harus ada di dalam sebuah peta. Jadi, yang harus ada di dalam sebuah peta pertama judul. Nah, judul peta ini berfungsi sebagai identitas sebuah peta. Jadi dengan membaca judul peta, tersirat makna bahwa kita akan mengetahui isi wilayah yang dipetakan atau peta ini menggambarkan tentang apa. Nah, kita bisa mengetahui itu dari judul peta. Kemudian ada inset. Inset bisa dilihat itu adalah peta kecil yang berada di samping peta sebagai penjelas. Kemudian ada petunjuk arah atau arah mata angin. Kemudian ada simbol, ya. Kemudian ada legenda. Nah, kemudian ada sumber peta. Jadi sumber peta ini dari mana kita mengacu pembuatan peta tersebut. Kemudian ada tahun pembuatan, serta ada garis tepi peta, ada gratikul, ada skala, kemudian ada warna, kemudian ada tipe huruf. Jadi ketika kita membuat peta, itu ada kaidah-kaidah dalam pembuatan peta yang harus kita penuhi. Mulai dari komponen-komponen peta hingga bagaimana peta itu dapat memiliki suatu seni atau memiliki nilai keindahan yang apabila si pembaca melihat, kemudian si pembaca membaca peta, mereka tidak mengalami kebingungan atau menggunakan simbol-simbol yang sesuai dengan kaidah pembuatan peta. Nah, kemudian kita beralih ke skala peta. Skala peta ini adalah perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Jadi, skala peta ini kita dapat bedakan menjadi 3 macam. Ada skala angka, ada skala garis, kemudian ada skala verbal dan skala kalimat. Nah, untuk contohnya nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan atau rumus singkat untuk menghitung skala, jarak sebenarnya, dan jarak yang ada di peta. Jadi, kalau kita sudah tahu definisi skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan, kita dapat menghitung bagaimana untuk menghitung skala. Jadi, kita bisa lihat berapa jarak di petanya, kemudian kita bagi dengan jarak sebenarnya di lapangan dengan menyesuaikan satuan dalam pembuatan peta tersebut. Kemudian ada untuk rumus mencari jarak sebenarnya. Jadi
jarak pada peta kita bagi dengan skala. Ada juga jarak pada peta. Nah, maka rumusnya adalah skala peta dikali dengan jarak sebenarnya. Kemudian kita beralih kepada simbol. Ini simbol peta berdasarkan bentuknya. Jadi, berdasarkan bentuknya, simbol peta ini ada 3. Ada simbol garis atau simbol grafik, kemudian ada simbol titik, kemudian ada simbol poligon. Nah, jadi ada simbol garis, simbol titik, dan simbol poligon atau simbol area. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk simbol-simbol yang ada di dalam peta. Jadi, contoh simbol garis itu ya bisa sungai, jalan raya, kemudian ya, batas-batas administrasi. Kemudian ada simbol titik, ibu kota provinsi, ibu kota negara, kemudian simbol gunung, kemudian danau. Kemudian ada juga dari simbol titik ini dikatakan sebagai simbol piktoral atau piktorial. Jadi simbol berupa logo, contoh dalam peta ada gambar pesawat terbang, berarti di sana adanya bandara gitu ya. Kemudian ada simbol piktorial berupa sendok dan garpu, berarti di sana ada rumah makan atau restoran. Kemudian ada simbol area atau poligon. Jadi area atau poligon ini merupakan luasan pada peta. Contohnya adalah danau, rawa, sawah, gitu ya. Kemudian yang menunjukkan luasan, gitu ya. Nah, berikut ini adalah fungsi dan tujuan kenapa peta itu dibuat. Jadi, fungsi yang pertama adalah untuk menunjukkan lokasi tempat di permukaan bumi yang kita petakan. Kemudian untuk memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi, tentunya dalam bidang datar, yang diperkecil dengan adanya skala dan dibuat menarik, dijelaskan dengan simbol-simbol yang ada di dalam peta. Kemudian menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Jadi ini berhubungan dengan peta tematik, artinya dibuat berdasarkan tema-tema tertentu sesuai dengan keinginan si pembuat atau dengan tujuan tertentu. Jadi peta ini peta apa? Misal peta lokasi rawan banjir di daerah Kabupaten Mempawah atau peta lokasi rawan longsor di wilayah Kabupaten Mempawah. Nah, itu contoh judul-judul peta atau judul peta tematik ya. Atau peta curah hujan Kalimantan Barat pada bulan September. Nah, itu adalah contoh peta tematik. Kemudian untuk memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Kemudian berikutnya adalah tujuan pembuatan peta. Untuk menyimpan informasi, kemudian membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya untuk pembangunan jalan, rel kereta api, pembangunan jembatan, atau alih fungsi lahan, dan lain-lain. Kemudian untuk menganalisis data spasial. Data spasial ini adalah data-data keruangan yang sifatnya fakta, artinya bisa digali informasi. Kemudian ada lagi fungsi atau tujuan peta itu untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya sebagai petunjuk arah. Jadi pada masa lalu atau kita sering nonton di TV, itu banyak bajak laut kalau mau menguasai suatu wilayah atau melakukan penjajahan, nah dia lihat bagaimana ke arah peta ini, atau dalam kartun-kartun biasa kita temukan mereka membaca peta untuk mengetahui di mana lokasi harta karun tersedia, kan seperti itu. Baiklah siswa-siswi sekalian, berikut merupakan pembahasan materi singkat tentang dasar pemetaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan buat rangkuman atau resume untuk hal-hal yang dianggap penting, kemudian carilah informasi sebanyak mungkin tentang materi ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.